Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Densus 88 tangkap terduga teroris. Perayaan Imlek di Tangerang Raya berlangsung meriah. Menuntut perbaikan jalan, 4 pemuda berjalan kaki 89 km. Satuan Lalu Lintas Polres Serang sampai saat ini masih melakukan proses penyelidikan terkait kasus tabrak lari yang menyebabkan Agus Setiawan meninggal dunia. Kecelakaan tersebut diketahui terjadi di Jalan Raya Nyapah Sayabulu, tepatnya di Kampung Belah Batu, Desa Sukajadi, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Pihak penyidik sampai dengan saat ini masih meyakini jika korban menjadi korban tabrak lari. Bahkan mereka mengaku jika pelaku penabrakan telah ditemukan dan mengaku jika telah menabrak korban. Polisi juga telah menahan kendaraan milik pelaku. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini pihak kepolisian belum melakukan penahanan terhadap pelaku lantaran masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga belum mempertemukan pelaku penabrak dengan pihak keluarga korban lantaran khawatir memicu emosi. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi juga masih menunggu hasil otopsi yang sampai dengan saat ini belum keluar. Untuk itu kami untuk di sini belum mempertemukan ya, karena mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Itu kan terjadinya chaos ataupun apa, kami jaga. Tapi untuk lawannya yang jelas kami udah amankan di sini. Ditahan? Dimintai keterangan? Tidak ditahan. Ini masih proses penyelidikan. Sebelumnya, pihak keluarga Agus Setiawan mendatangi Polda Banten karena merasa tidak puas dengan penanganan yang dilakukan Satreskrim Polres Serang. Keluarga menduga ragu Agus Setiawan meninggal akibat tabrak lari. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Sejak beberapa pekan terakhir, masyarakat kembali dipusingkan dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca. Seakan tidak mau kalah dengan sembako, harga jengkol juga ikut melambung tinggi. Seperti terpantau di Pasar Bada Kabupaten Pandeglang, saat ini harga 1 kg jengkol mencapai Rp58.000. Harga ini jauh dari harga normal yang biasanya hanya Rp25.000. Menurut pedagang, kenaikan harga jengkol sudah terjadi sejak akhir tahun 2022 lalu. Penyebab kenaikan jengkol yakni minimnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok. Bu, untuk harga jengkol sekarang berapa, Bu? 28.000. Kalau sebelumnya? 25.000. Sekilo itu? Iya, sekilo, harga sekilo. Itu kenaikannya waktu kapan, Bu? Sebelum tahun baru. Meski bukan merupakan kebutuhan pokok, namun naiknya harga jengkol juga dikeluhkan warga, terutama para pecinta lalapan jengkol. Bahkan harga jengkol saat ini jauh di atas harga daging ayam yang hanya dijual Rp33.000. Harganya sekarang 58. Mahal ya, Bu ya? Iya. Biasanya berapa? Biasanya 25. Oh, sekilo itu. Sekilo. Ini harga daging. Oh. Ini sering beli atau gimana, Bu? Biasanya kalau itu seminggu 2 kali gitu beli. Ini makan harga mahal jadi nggak beli jengkol. Untuk wilayah Banten, jengkol dijual biasa didapat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Tidak hanya sebagai lalapan, jengkol biasanya dijadikan sebagai bahan baku membuat kerupuk. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Tidak perlu memiliki tanah yang luas untuk bisa memiliki kebun anggur.
Dengan ketekunan dan kreativitas, keterbatasan lahan pun bukan menjadi penghalang. Seperti yang dijalani oleh Ayib, seorang warga yang tinggal di Desa Medong, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Meski hanya memanfaatkan pekarangan rumah seluas 50 meter persegi, ia pun kini memiliki kebun anggur hijau. Membudidayakan tanaman anggur hijau yang memiliki nama latin Vitis vinifera sudah dijalani Ayib sekitar 6 bulan lalu. Berbagai macam jenis tanaman anggur tampak subur di pekarangan rumahnya. Ayib mengaku ketertarikannya membudidayakan tanaman anggur ini karena ingin membuktikan bahwa di daerah Pandeglang juga bisa dan cocok untuk tanaman anggur, asal memiliki tekad yang kuat dan tidak mudah putus asa. Dan benar saja, kerja keras Ayib akhirnya membuahkan hasil. Anggur yang telah ditanamnya sudah berhasil dipanen. Saat ini ada sekitar 10 jenis anggur hijau yang ditanam di halaman rumahnya. Antara lain anggur jenis Jupiter, Oscar, Transfigurasi, Urum, Waikunar, Ninel, Julian, Gospi, dan Haldun. Menurut Ayib, menanam buah anggur tidaklah mudah, perlu kesabaran dan ketelitian untuk merawatnya. Salah satunya adalah hama pemakan daun yang kerap kali mengancam. Saat ini buah anggur yang dipanen hanya untuk konsumsi keluarga dan para tetangga saja. Namun kedepannya Ayib berharap budidaya tanaman anggur ini bisa menjadi mata pencaharian bagi keluarganya. Otodidak aja ya, melihat suhu-suhu pengangguran nanam, saya seneng. Kata saya kalau ditanam di teras rumah kayaknya bagus nih. Ya tanamlah, alhamdulillah. Kalau anggur sih, kalau untuk di kita ya masih jarang. Terus masih kalau tanaman lain kan udah banyak. Saya pengen beda lah dari yang lain. Setelah sukses membudidayakan tanaman anggur, Ayib kini melebarkan sayapnya dengan mencoba melakukan pembibitan tanaman anggur. Namun Ayib hanya menjualnya di lingkungan perkampungannya saja karena keterbatasan bibit yang masih belum banyak. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.